Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nadiem Petualang, gimana kabarnya? Semoga sahabat Nadiem Petualang baik-baik saja dimanapun berada. Kemarin kita sudah mereview terkait dengan jalan tol Cisumdawu dari Ujung Jaya ke GT Sumedang. Untuk hari ini sebaliknya sahabat Nadiem Petualang, dari GT Sumedang ke GT Kertajati, tepatnya arah Bandara Kertajati. Ini kita sudah berada mau masuk ke GT Sumedang, sahabat Nadiem Petualang, dan di sini kita bisa melihat pemandangan yang cukup bagus, di mana di depan kita bisa melihat Gunung Tampomas yang tampak ciamik dan indah sekali, sahabat Nadiem Petualang. Ini kita sudah masuk ke GT gerbang tol Sumedang, dan ini kita akan tap terlebih dahulu, sahabat Nadiem Petualang. Ini belajar kasus dari kemarin ketika kita masuk dari GT Kertajati kemudian keluar ke GT Sumedang. Ini ada trouble ketika keluarnya, sahabat Nadiem Petualang, di mana dipotong secara manual untuk tap pembayaran tol ini, karena dari Ujung Jaya sampai ke Cimalaka itu gratis, masih tahap sosialisasi. Namun dari Cimalaka ke Sumedang ini bayar. Kemarin kalau nggak salah kurang lebih di angka 6.000, sahabat Nadiem Petualang. Ini kita ke arah Cimalaka dan nanti kita akan terus ke arah Bandara Kertajati. Ini untuk seksi 3 ini sudah berlaku sejak setahun yang lalu, dan seksi 4 sampai seksi 6 ini baru kemarin tanggal 11 Juli diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, di mana diresmikan di depan terowongan atau tunnel twin, sahabat Nadiem Petualang. Dan sekarang kita akan mencoba perjalanan di tol Cisumdawu ini mulai dari seksi 3 yaitu GT Cimalaka, nanti lanjut ke seksi 4, 5 dan 6 yaitu ada GT Cimalaka, kemudian GT Paseh dan Ujung Jaya, sahabat Nadiem Petualang. Ini masih gratis dari Cimalaka ke Ujung Jaya karena baru diresmikan dan berlaku kalau nggak salah selama 3 minggu sebelum dikenakan tarif, sahabat Nadiem Petualang. Untuk tarifnya sendiri menurut informasi sekitar 1.250 per km, karena ini juga dari dana APBN juga ikut di dalamnya, sehingga untuk per kilonya relatif agak murah. Dengan total kurang lebih anggaran untuk membangun tol Cisumdawu secara keseluruhan dari Cileunyi sampai ke tol Cipali itu membutuhkan waktu 12 tahun dan anggarannya kurang lebih di angka 18 triliun dengan APBN sekitar 9 triliun, sahabat Nadiem Petualang. Ini mahakarya anak bangsa Indonesia yang dimana banyak problem dalam hal pembangunannya, terutama untuk pembebasan lahan serta tanah yang dilewati tol Cisumdawu ini cukup labil, sehingga pengerjaannya juga cukup lama. Dan untuk gerbang GT Paseh kelihatannya juga masih tahap pembangunan, sehingga untuk exit tol belum bisa kita lewati. Untuk itu kita langsung menuju nanti ke arah GT Kertajati, sahabat Nadiem Petualang. Dari sini pemandangannya cukup ciamik, Gunung Tampomas, dan dari GT Sumedang ke arah Cimalaka ini menanjak, sahabat Nadiem Petualang, kurang lebih di jarak 4 kilometeran. Dan ini kita bisa melihat cukup lenggang di sini, sahabat Nadiem Petualang, dan pemandangannya cukup ciamik, tidak ada awan atau langit berwarna biru, sebiru hatimu. Wes. Oke, sahabat Nadiem Petualang, kita lanjut melihat pemandangan yang cukup ciamik ini di tol yang baru diresmikan oleh Bapak Presiden, masih gratis. Dan
Kita sudah melewati Cimalaka ke arah Ujung Jaya. Masih gratis tis sahabat Nadiem Petualang. Sebelah kiri pegunungan Tampomas, dan ini kita juga bisa melihat kanan kiri instalasi listriknya sudah terpasang. Barangkali ini sudah buka 24 jam untuk fasilitas penerangan, sudah memfasilitasi secara keseluruhan. Namun ada beberapa titik ini yang belum ada penerangan sahabat Nadiem Petualang. Dan ini pemandangannya seperti mirip-mirip ada di luar negeri ini sahabat Nadiem Petualang. Dan ini kita melalui perbukitan sehingga naik turun. Ini kita melalui lereng Gunung Tampomas yang berada di sebelah kiri sahabat Nadiem Petualang. Rata-rata ini untuk bangunan jalannya ini pengecoran, dan di depan ini kita membelah bukit sahabat Nadiem Petualang. Ini bisa kita bayangkan gimana para pekerja membelah bukit ini sahabat Nadiem Petualang, dengan peledakan-peledakan yang mungkin memerlukan bahan peledak yang cukup banyak juga. Ini kanan kiri berupa bukit yang berbatu, dan ke arah Cilenyi nanti juga kita bisa melewati terowongan. Ini sudah kita pernah ulas di video-video sebelumnya sahabat Nadiem Petualang, di mana terowongannya termasuk terpanjang di Indonesia sahabat Nadiem Petualang. Ini kita membelah bukit, kanan kiri bukit, dan di depan sana kita bisa melihat pemandangan gunung. Kalau nggak salah ini Gunung Ciremai yang ada di Majalengka, Kuningan. Ini dari sini kita bisa melihat, dan ini kita jalannya ke arah Ujung Jaya ini relatif menurun. Perlu berhati-hati juga untuk daerah-daerah seperti ini. Ini daerah menurun, dan kanan kiri seperti bukit yang dimana kelihatan tandus karena masih baru sahabat Nadiem Petualang. Belum banyak pohon pepohonan yang ditanam di kanan kiri jalan tol ini. Dan sepanjang tol ini juga di sisi kanan maupun kiri ketika turunan seperti ini juga ada untuk jalur emergency. Ketika remblong itu juga ada jalur emergency untuk hal-hal yang tidak diharapkan sahabat Nadiem Petualang. Dari sini kita bisa melihat view yang sungguh luar biasa. Berkelok-keloknya jalan tol Cisumdawu ini yang menambah keunikan tersendiri di sini sahabat Nadiem Petualang. Ini kita mengurangi kecepatan, ini jalannya menurun sambil menikmati indahnya pemandangan, karena untuk anjuran terkait dengan kecepatan di angka 80 sampai 100 sahabat Nadiem Petualang. Dan di depan ada GT Paseh. Ini terus menurun sahabat Nadiem Petualang, dan untuk penerangannya juga di sini belum lengkap, mungkin dalam tahap pembangunan. Namun di sisi kanan
biasa sekali, dan rencananya nanti juga akan dibangun rest area yang merupakan termegah di Indonesia. Harapannya akhir tahun sudah jadi, sehingga nanti dari rest area itu pengunjung bisa menikmati keindahan yang ada di Sumedang ini. Tadi kita bisa melihat kalau dari arah Ujung Jaya ke kota Sumedang itu bisa melihat pemandangan Gunung Tampomas yang ada di Sumedang. Kalau dari sini ke arah Ujung Jaya atau Tol Cipali, kita bisa melihat pemandangan Gunung Ciremai yang ada di Majalengka maupun Kuningan, sahabat Nadiem Petualang. Ini naik turun tadi, jalurnya turunan, sekarang mulai menanjak lagi. Ini sering naik turun melewati lembah dan bukit ini, sahabat Nadiem Petualang. Langitnya cerah sekali, berwarna biru yang menambah keindahan tersendiri pemandangan yang ada di Tol Cisumdawu ini. Kebetulan kita ini kurang lebih jam 12 siang, sahabat Nadiem Petualang, cukup cerah. Ini di sisi kiri ada jalur emergency juga, dan ini jalannya menuruni bukit, sahabat Nadiem Petualang. Ini relatif lurus untuk jalur tolnya ini, sahabat Nadiem Petualang. Perlu dicoba untuk sahabat Nadiem Petualang ketika ke arah Bandung maupun sebaliknya melewati Tol Cisumdawu yang cukup indah mempesona, dan ini relatif mulus dan lenggang untuk saat ini karena ini hari pertama pembukaan Tol Cisumdawu untuk umum dari seksi 4 ke seksi 6 dan belum dikenakan tarif. Ini jalanannya menurun. Perlu berhati-hati ketika melalui jalanan turunan seperti ini, sahabat Nadiem Petualang. Perlu pengecekan terlebih dahulu kendaraan kita sebelum berangkat melewati Tol Cisumdawu ini, karena medan yang naik turun, menuruni lembah dan menaiki bukit yang bisa kita lihat saat ini, sahabat Nadiem Petualang. Untuk sebelumnya Tol Cisumdawu ini telah beroperasi, terutama seksi 1 yaitu Cilenyi sampai Pamulihan dengan panjang 11,4 km, yaitu sejak tahun 2022, tepatnya pada Januari 2022. Kemudian diikuti seksi 2 yaitu Pamulihan Sumedang dengan panjang 17 km. Kemudian diikuti seksi 3 yaitu Sumedang Cimalaka sepanjang 4 km yang beroperasi sejak Desember tahun 2022. Untuk mendukung kelancaran lalu lintas Nataru 2022-2023 secara keseluruhan dari seksi 1 sampai seksi 4 bisa dilalui. Kemudian untuk seksi 4 sampai seksi 6 sendiri baru diresmikan atau bisa dilewati hari ini, yaitu tanggal 12 Juli 2023 setelah diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan ini masih gratis sampai 2 atau 3 minggu ke depan. Untuk seksi 4 sampai seksi 6 Cimalaka Dawuan kurang lebih panjangnya 29,3 km, sempat juga menjadi jalan fungsional untuk mudik lebaran. 2023, sahabat Nadiem Petualang.
Bandung ke Bandara Kertajati, harapannya nanti bisa menggerakkan perekonomian sekitar, terutama menghidupkan kembali Bandara Kertajati, yang dimana Bandara Internasional Kertajati ini merupakan terbesar kedua setelah Soekarno-Hatta. Dan ini kita akan ke arah GT Kertajati, sahabat Nadiem Petualang. Ini sudah kurang lebih seperempat jam atau 15 menit, dan posisi kita berada di seksi 5, yaitu mendekati seksi 6 yang nanti ada gerbang utama di ujung jaya. Dari sini pemandangannya cukup ciamik seperti pemandangan-pemandangan yang ada di luar negeri, sahabat Nadiem Petualang. Sumedang Kota ke GT Ujung Jaya Utama ini kurang lebih 22 menit, sahabat Nadiem Petualang, dengan kecepatan 80 sampai 100 km per jam. Dan ini kita akan ke arah Bandara Kertajati. Kalau kita ngambil ke kiri ke arah Jakarta, sahabat Nadiem Petualang. Kalau ke kanan ke arah Cirebon atau ke arah Bandara Kertajati. Tol Cisumdawu ini disambungkan oleh Junction Dawuan yang ada di Kertajati ini, sahabat Nadiem Petualang. Jangan sampai salah masuknya. Kalau ke kiri ke arah Jakarta, kalau kanan ini ke arah Cirebon atau Bandara Kertajati. Ini Junction Dawuan yang menghubungkan dua tol, yaitu Cipali dan Cisumdawu.
lebih di kilometer 153 tol Cipali. Ini di depan kita juga bisa melihat pemandangan Gunung Ciremai yang ada di Majalengka Kuningan. Ini kita bergabung dengan ruas tol Cipali ke arah Cirebon atau ke arah Bandara Kertajati. Tol Cipali merupakan singkatan dari jalan tol Cikopo Palimanan yang disingkat Cipali. Itu jalan tol yang terbentang sepanjang 116 km yang menghubungkan daerah Cikopo, Purwakarta dengan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Sahabat Nadiem Petualang. Tol Cipali ini kanan kiri sudah ditumbuhi banyak pohon-pohon rindang sehingga kelihatan hijau. Berbeda tadi ketika di Cisumdawu yang baru saja diresmikan masih kelihatan gersang dan pemandangannya seperti kayak di luar negeri, sahabat Nadiem Petualang, yang nantinya juga mungkin hampir sama dengan Cipali ini yang sudah mulai hijau. Dan 1 kilometer lagi kita akan sampai ke persimpangan GT Kertajati, sahabat Nadiem Petualang. Untuk Kertajati sendiri ini ada 2 GT, yang satu ke arah Bandara Kertajati, yang satunya lagi ke arah Majalengka Kota, sahabat Nadiem Petualang. Sehingga nanti ada 2 jalur yang dimana di sini kita keluarnya sama, ini ke kiri ke Bandara Kertajati, kurang lebih setengah kilo lagi, sahabat Nadiem Petualang. Ini dengan kecepatan sedang
80 sampai 100 km per jam dari GT Sumedang sampai tol Cipali. Saat ini yang akan masuk ke GT Kertajati ini kurang lebih 28 menit sahabat Nadiem Petualang. Ini kita sudah memasuki keluar dari Cipali yang akan menuju ke GT Bandara Kertajati. Kalau ke arah lurus nanti exit tol GT Kertajati yang mengarah ke Majalengka Kota atau dekat dengan kawasan industri Majalengka. Kalau yang ke arah kiri ini mengarah ke GT Bandara Internasional Kertajati, sahabat Nadiem Petualang. Dan dari GT Bandara Kertajati kurang lebih 1 km lagi sudah sampai Bandara Internasional Kertajati. Ke arah kiri langsung masuk ke pintu Bandara Kertajati. Kalau ke arah kanan ke arah jalan utama Jati Barang Kertajati atau Jati Barang Kadipaten, sahabat Nadiem Petualang. Ini kelihatannya di depan nggak terbaca, kelihatannya juga dari GT Ujung Jaya. Sama dengan tadi pengalaman di awal, itu biasanya dipotong secara manual, ada petugasnya yang membantu juga, sahabat Nadiem Petualang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat bagi sahabat Nadiem Petualang dimanapun berada. Semoga bisa menjadi wisata virtual dan bisa menjadi referensi bagi sahabat Nadiem Petualang ketika perjalanan dari GT Sumedang ke GT Bandara Kertajati. Terima kasih, dadah.